Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita mulai pembahasan kita hari ini. Apa ya? Dalam kelas yang hening, seorang guru berdiri di depan papan tulis. Ia baru saja selesai memberikan materi matematika, tapi sorotan matanya menunjukkan kegelisahan, bukan karena siswanya tidak memahami logaritma yang diajarkan, melainkan karena ia memikirkan tenggat waktu tugas-tugas PPG yang harus dikumpulkan minggu depan. PPG sebuah istilah yang kini menjadi simbol kebanggaan di kalangan guru. Sebuah ajang perlombaan prestis di mana para pendidik berlomba-lomba untuk menyelesaikan modul, menulis esai, dan mengerjakan proyek sambil memamerkan sertifikat mereka di media sosial. Namun, di mana tempat pembelajaran karakter dalam semua ini? Yuk kita mulai bab 1. PPG sebagai ladang kompetensi PPG, pendidik, atau sekedar formalitas. PPG yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru kini lebih sering menjadi ladang kompetisi daripada refleksi diri. Para calon pendidik sibuk mengunggah status dengan tugas-tugas yang merasa mereka selesaikan, sertifikat yang mereka peroleh, dan pencapaian akademik mereka. Tapi, mari kita tanya lagi, apakah semua itu mencerminkan seorang pendidik sejati? Apakah seorang guru yang baik hanya diukur dari seberapa banyak sertifikat yang ia kumpulkan? Seorang guru memposting, "Alhamdulillah akhirnya selesai tugas PPG modul 3. Saya guru profesional sekarang." Tapi di kelas, ia lupa bahwa bagaimana caranya berbicara dengan siswa yang sedang merasa sedih karena keluarganya sedang bermasalah, mengabaikan esensi dari pendidikan karakter sendiri. Pendidikan karakter tidak bisa diukur dengan rubrik atau modul. Ia adalah sesuatu yang tumbuh dari hati, cerminan dalam setiap tindakan guru di dalam dan di luar kelas. Namun, di tengah kesibukan PPG, guru sering lupa bahwa tugas utama mereka bukanlah sekedar mendidik otak, tetapi juga membentuk hati. Bab kedua. Sindiran untuk guru yang PPG yang sibuk citra, media sosial, panggung pengakuan diri. Seorang guru yang menyelesaikan PPG mungkin merasa bangga, dan itu tidak salah. Tapi ketika kebanggaan itu lebih sering dipamerkan di media sosial daripada diwujudkan dalam bentuk pengabdian nyata kepada siswanya, disinilah masalah muncul. Foto-foto sertifikat diunggah lengkap dengan caption berbunga-bunga, "Perjuangan PPG terbayar sudah. Inilah bukti cinta saya pada pendidikan." Tapi siswa-siswanya hanya melihat guru yang sibuk mengetik di laptop saat jam istirahat, tanpa pernah bertanya bagaimana kabar mereka hari ini. Dan ya, guru sebagai manajer data sering sibuk menjadi manajemen data, mengumpulkan dokumen, menyusun portofolio, dan mengerjakan target evaluasi. Di sisi lain, interaksi manusiawi dengan siswa menjadi hal yang sekunder. Seorang siswa mengadu, "Bu, saya punya masalah di rumah." Sang guru pun menjawab, "Tunggu sebentar, Nak. Ibu harus menyelesaikan modul PPG dulu." Bab 3. Di mana pendidikan karakter ini bukan hanya sekedar teori. Dalam banyak modul PPG, pembelajaran karakter ini disebut-sebut sebagai salah satu kompetensi yang harus dikuasai guru. Tapi ironisnya, pendidikan karakter seringkali hanya menjadi teori belaka. Dalam tugas PPG, guru menulis esai yang sangat panjang tentang pentingnya pendidikan karakter. Namun, di ruang kelasnya ia marah-marah karena siswa terlambat menyerahkan tugas tanpa bertanya mengapa siswa itu terlambat. Ya, dan ini merupakan kisah siswa yang terabaikan. Seorang siswa bercerita kepada teman-temannya, "Guru saya hebat, dia punya banyak sertifikat, tapi dia tidak pernah peduli ketika saya merasa kesulitan." Disinilah letak kegagalan pendidikan kita. Kita sebagai siswa merasa terabaikan meskipun gurunya adalah lulusan PPG terbaik. Bab 4. Refleksi filosofis, apa artinya menjadi guru? Mari kita kembali ke dasar. Apa yang sebenarnya tujuan menjadi seorang guru? Apakah itu tentang sertifikat, modul, atau pengakuan? Ataukah itu tentang mencetak manusia yang berkarakter dan bermoral? Dalam filsafat pendidikan, Johnny Dew ini pernah berkata bahwa pendidikan adalah proses pertumbuhan, bukan sekedar transfer pengetahuan. Tapi, di tengah hiruk-pikuk PPG, proses pertumbuhan ini sering terasa terabaikan. Guru berkata, "Saya telah menyelesaikan 20 modul." Gitu ya. Tapi siswa bertanya, "Apa yang telah ibu ajarkan kepada kami tentang kehidupan?" Ini ketik Paul Freire dalam bukunya Pedagogic of the Absurd gitu ya. Paul Freire ini mengkritik sistem pendidikan yang hanya fokus pada transfer informasi tanpa menciptakan kesadaran kritis. PPG dalam bentuknya yang sekedar sering menjadi representasi
dari pendidikan seperti itu, pendidikan yang lebih peduli pada angka daripada jiwa. Bab 5. Solusi untuk mengembangkan karakter ke pendidikan. Yang pertama adalah menempatkan siswa di pusat pendidikan. Guru harus kembali kepada prinsip dasar, siswa adalah inti dari pendidikan. PPG harusnya menjadi sarana untuk mendukung siswa, bukan sekedar alat untuk meningkatkan status guru. Kedua adalah mengintegrasikan karakter ke dalam pembelajaran. Karakter tidak perlu diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah. Ia harus terintegrasi ke dalam setiap interaksi guru dengan siswanya. Yang ketiga adalah memutus lingkaran ego guru. Guru harus berhenti menjadi PPG sebagai ajang pamer diri. Sebaliknya, jadikan PPG sebagai momen refleksi untuk menjadi pendidik yang lebih baik. Kesimpulannya apa sih? Mereka berlomba dalam PPG, mengumpulkan sertifikat dan memamerkannya kepada dunia. Tapi apakah mereka ingat apa artinya menjadi seorang guru? Pendidik bukan tentang modul, angka, ataupun penghargaan. Pendidikan adalah tentang manusia, tentang karakter, empati, dan cinta. Jadi, marilah kita hentikan perubahan ini. Mari kita kembali ke inti dari profesi ini. Mendidik manusia bukan sekedar mengejar pengakuan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.